Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan Drizzle ORM. Apa aja genre yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan berkenalan dengan Drizzle ORM. Kemudian kita akan coba membuat project yang nanti akan menggunakan Drizzle ORM. Kemudian kita akan membuat skema, mendeklarasikan tabel dan kolom. Kita config untuk penulisan secara camel dan snackcase. Kemudian kita nanti contohkan untuk relasi tabel, ada one to one to many, dan many to many. Kemudian kita juga akan menggunakan migration dan studio yang disediakan oleh Drizzle. Kemudian kita coba nanti manipulasi data, yaitu create, insert, update, dan delete. Dan terakhir kita akan coba membuat contoh project CRUD dengan menggunakan ban dan Hono yang pengimplementasian Drizzle ORM. Apa itu Drizzle ORM? Drizzle ORM adalah sebuah objek relational mapping modern yang dibuat untuk bahasa pemrograman TypeScript. ORM ini dirancang untuk menjadi ringan, berperforma tinggi, dan mendukung berbagai jenis database seperti PostgreSQL, MySQL, dan SQLite. Untuk lebih jelas terkait dengan Drizzle ini, teman-teman bisa kunjungi website resminya, yaitu orm.drizzle.team. Jadi untuk halaman awalnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa baca-baca apa kelebihan dari Drizzle ini dibandingkan dengan yang lainnya. Di sini ditunjukkan untuk hasil benchmarknya ya. Nah, dilihat dia lebih kecil latensinya dibandingkan dengan Prisma di sini. Dan di sini juga ada beberapa support, dia bisa menggunakan ban, Dino, dan lain-lain. Ini ada banyak. Dan disediakan juga Drizzle Studio ya. Apa kelebihan Drizzle? Pertama, performa tinggi dan ringan. Drizzle ORM dirancang untuk menjadi sangat efisien dan tidak membebani aplikasi Anda karena tidak memiliki dependensi eksternal yang berat. Kemudian dukungan TypeScript yang kuat. Dengan dukungan TypeScript, Drizzle ORM memastikan keamanan type yang lebih baik dan fitur autocomplete yang membantu saat menulis kode, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan. Kemudian kemudahan penggunaan. Antarmuka Drizzle ORM yang intuitif dan sederhana membuatnya mudah digunakan bahkan bagi pengembang yang baru mengenal ORM. Siap untuk serverless. Drizzle ORM kompatibel dengan berbagai runtime JavaScript seperti Node.js, Ban, dan Dino, serta mendukung penggunaan database serverless seperti Turso, Neon, dan lain-lain ya. Kemudian mendukung berbagai jenis database. Drizzle ORM dapat digunakan dengan jenis berbagai database termasuk PostgreSQL, MySQL, dan SQLite. Memberikan fleksibilitas dalam memilih database yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian disediakan juga Drizzle Kit. Nah, Drizzle Kit ini sangat bagus karena kita bisa menggunakan CLI atau Command Line Interface yang memudahkan migrasi dan pengelolaan skema database. Nanti kita coba contohkan beberapa perintahnya. Kekurangan, karena Drizzle ORM ini masih baru, nah jadi masih tidak begitu banyak yang familiar dibandingkan dengan ORM yang sudah lama dan lebih matang. Kemudian ekosistem terbatas. Komunitas dan sumber daya ekosistem yang mendukung Drizzle ORM masih terbatas dibandingkan dengan ORM lain yang lebih besar dan lebih lama. Kurva pembelajaran. Pengembang yang sudah terbiasa dengan ORM tradisional mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan pola penggunaan Drizzle ORM ini. Kemudian kontrol SQL terbatas. Meskipun Drizzle ORM mengikuti pendekatan SQL first, artinya lebih mirip ke perintah SQL nanti dalam penggunaannya. Hal ini bisa menjadi kelemahan bagi pengembang yang memerlukan kontrol lebih mendalam atas query SQL.
Kemudian dukungan database yang terbatas. Drizzle ORM tidak mendukung sebanyak database di lingkungan ORM lain seperti Prisma. Nah, kalau di dokumentasi resminya baru MySQL, PostgreSQL, dan SQLite ya. Mungkin nanti akan berkembang untuk database lainnya. Kemudian bagaimana untuk memulai project? Nah, untuk memulai project, teman-teman bisa kunjungi website resminya. Kita akan coba lihat ya. Nah, teman-teman bisa buka, kita akan klik yang Get Start ini. Kemudian nanti kita akan menggunakan database PostgreSQL. Kita akan pilih ini. Nah, kita akan buka terminal. Nah, pastikan teman-teman sudah menginstal runtime. Nah, runtime yang akan kita gunakan di sini ban ya. Kalau misalkan teman-teman belum install, teman-teman bisa buka ban seperti ini. Nah, nanti teman-teman install sesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Saya menggunakan ban versi 1.1.43. Ini yang saya gunakan. Saya akan menggunakan perintah ban, kemudian create, kita akan menggunakan hono. Nah, saya akan kasih nama Drizzle app misalkan ini ya. Kita akan enter. Oke, saya akan pilih ban. Kemudian saya pilih yes dan pilih ban. Oke. Kemudian saya akan masuk ke foldernya dan kita buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini adalah project yang barusan kita generate ya. Nah, ini masih standar project Hono ya. Kita akan menginstal beberapa kebutuhan dasar. Kita buka terminalnya. Nah, kita bisa lihat lagi di sini karena kita akan menggunakan Postgre. Nah, kita akan buat dulu database Postgre-nya. Ini saya sudah memiliki koneksi ke Postgre ya. Nah, saya akan buat database baru di sini. Misalkan kita kasih nama Drizzle app misalkan ya. Ini saya akan copy. Kemudian ini akan saya jalankan. Nah, ini bisa kita close. Teman-teman bisa lihat Drizzle app-nya ini sudah ada ya. Nah, nanti ini kita gunakan. Oke, kita akan balik dulu ke sini supaya copy tadi tidak hilang. Kita akan tambahkan dulu sebuah inp.inp di sini. Nanti kita menggunakan inp. Saya akan paste dulu. Ini untuk namanya. Ini kita save dulu aja ya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Kita menggunakan ban. Saya akan install di sini Drizzle ORM dan PG-nya, Postgre-nya ya. Ini driver. Jadi nanti kita akan menggunakan driver ini. Nih, kita akan enter. Ini sudah terinstall. Kemudian kita akan install juga untuk Drizzle Kit dan type Postgre-nya. Ini untuk development. Saya bisa masuk ke sini dan install. Oke. Kita bisa close. Ini tidak kita pakai lagi. Ini juga bisa kita close. Oke, sekarang kita akan lengkapi untuk database-nya ya. Untuk koneksinya, kita akan menggunakan URL string. Ini saya akan tambahkan seperti ini ya. Saya menggunakan Postgre, kemudian usernya Postgre. Nah, ini passwordnya, karena saya tidak menggunakan password, teman-teman kalau misalkan ada tambahkan di sini. Aksesnya saya menggunakan localhost, portnya 5432. Kalau misalkan teman-teman portnya yang lain, sesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian saya akan tambahkan base URL. Base URL. Nah, base URL ini nanti kita gunakan untuk testing. Saya akan gunakan http://localhost, portnya kita gunakan 3000. Nah, seperti ini, tinggal di save. Kemudian kita akan coba definisikan untuk koneksinya. Saya akan buat folder baru di sini.
kita kasih folder dengan nama db. Kemudian kita buat file baru index. Index.ts. Nah, dalam index kita akan definisikan koneksinya. Pertama, kita akan import untuk Drizzle Postgre-nya. Kita import. Nah, ini Drizzle Postgre. Kemudian kita akan import juga untuk connection pool-nya dari Postgre. Nah, kita akan buat sebuah konstanta untuk pool. Kemudian kita buat new pool. Nah, kita akan menggunakan connection string. Nah, connection stringnya kita gunakan proses inp database URL. Nah, karena ban ini otomatis bisa membaca inp file, kita langsung aja sini proses.inp samakan dengan yang tadi kita buat. Nah, tadi namanya database URL. Ini harus sama dengan yang ada di sini. Oke. Kalau sudah, kita tinggal gabungkan dengan Drizzle-nya. Kita buat sebuah konstanta dengan nama db. Kita akan definisikan Drizzle-nya. Nah, saya akan tambahkan di sini client. Kita akan definisikan pool client-nya. Selanjutnya, kita akan ekspor db supaya bisa digunakan di tempat lain. Oke, kemudian kita akan coba panggil. Kita memiliki sebuah endpoint sini ya. Kita pastikan koneksinya tidak error. Saya akan buat sebuah konstanta di sini. Misalkan result, saya akan panggil db-nya ke sini. Ini untuk testing. db kita import, kemudian kita akan execute query. Nah, saya akan buat query simple select one misalkan, karena kita belum ada tabelnya ya. Kita buat query seperti ini aja. Ini select one. Karena ini white, kita harus definisikan asynchronous. Oke, kemudian ini saya akan ubah menjadi JSON. Nah, dan saya akan returnkan result. Kemudian saya kasih respon kodenya 200. Oke, ini kita sudah buat. Sekarang kita akan coba ya. Kita gunakan ban run dev. Oke, ini sudah jalan, tidak error. Sekarang kita tekan Ctrl dan klik. Nah, kita akan lihat. Nah, koneksi kita berhasil. Select one, tidak terjadi error. Berarti config untuk koneksi kita ini sudah berhasil. Kemudian kita akan membuat skema. Dalam pembuatan skema, kita bisa membuatnya di dalam satu file atau kita buat multi-file. Ini pengaruhnya nanti ke registrasi untuk skema. Jika kita mendaftarkan sebagai skema satu file, maka kita harus konsisten membuat skema di dalam satu file. Tapi kalau misalkan kita registrasikan multi-file, kita bisa membuat ke beberapa file untuk skemanya. Nah, teman-teman bisa lihat dokumentasi resminya dari sini ya. SQL Schema Declaration. Nah, di sini kita bisa membuat skema hanya satu file saja. Kemudian ini bisa juga multi file. Nanti bedanya di registrasinya. Nah, bagaimana cara meregistrasikan? Kita bisa membuat file drizzle.config.ts di dalam root project. Kita tinggal kasih tahu si Drizzle-nya bahwa skema kita ada di mana. Ini contohnya dengan multi file ya. Kita berikan sampai folder terakhirnya saja. Nah, kalau misalkan single file, kita definisikan sampai dengan file yang terakhir. Kemudian untuk mendeklarasikan skema, kita bisa menggunakan perintah export const, kemudian diikuti dengan nama dari tabelnya. Kemudian kita panggil, contohnya di sini Postgre, kita memanggil pj table. Kalau misalkan MySQL atau MariaDB, ini nanti ikutin sesuai dengan dokumentasinya. Diikuti dengan nama table yang nanti akan disimpan di database.
Kemudian ada kolom name di TypeScript atau sering disebut field ya. Kemudian ada tipe di database-nya nanti apa. Kemudian kolomnya nanti apa. Ini sudah dijelaskan. Ini untuk config di Drizzle config.ts-nya. Kemudian ini cara untuk mendeklarasikan skemanya. Mungkin nanti kita akan langsung coba ya. Nah, kemudian juga bisa saja nanti akan terjadi masalah terkait dengan camel cache dan snake cache. Kita langsung coba dulu. Kita akan balik lagi. Ini akan saya close dulu. Kemudian kita buatkan satu buah skema. Ini kita buat folder skema seperti ini. Saya akan kasih nama, misalkan ini saya akan buat multi file ya. Saya akan kasih nama user.ts. Nah, ketika kita mendeklarasikan sebuah field atau sebuah objek di TypeScript, biasanya kita menulis dengan camel case. Misalkan seperti ini, saya menuliskan export const, misalkan objeknya adalah user. Nah, ini kita akan buat skema dari pg table. Nah, jadi ini harus kita import dari pg core. Nah, nanti kita akan menggunakan tabelnya apa? Misalkan user di database-nya. Nah, kemudian kita akan definisikan fieldnya apa? Saya akan membuat ID. Nah, ID ini tipe datanya apa? Misalkan integer. Nah, integer ini juga kita akan import. Seperti ini misalkan. Kita belum definisikan kolomnya. Ini kita akan definisikan sebagai primary key. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita juga memiliki first name misalkan ya. First name. Nah, ketika kita menulis sebuah field di TypeScript, conventionnya seperti ini. Camel case. Awal dari sebuah kata huruf kecil, tetapi kalau misalkan ada kata lainnya gabungan dari dua kata, maka dilanjutkan dengan huruf besar di awalnya. Seperti ini namanya camel case. Nah, kemudian kita definisikan misalkan varchar. Kemudian ini kita definisikan tidak boleh null. Nah, ini varcharnya harus kita import juga dari core ya. Oh, salah, ini varcharnya bukan dari sini. Mungkin kita langsung definisikan di sini aja ya, varchar. Nah, seperti ini ya. Kita save. Nah, ini untuk mendeklarasikan skema. Kemudian kita harus registrasikan. Nah, registrasikannya kita bisa lihat. Kita akan buat satu file namanya drizzleconfig.ts. Ini kita akan buat di root project kita. Kita buat di sini. Nah, kemudian kita akan registrasikan dengan ini. Kita tambahkan ke sini. Nah, kita memiliki src, db, kemudian skema. Ini kita gunakan secara multi file. Nah, kita save. Jika hanya seperti ini aja, ini tidak bisa kita hubungkan ke database karena membutuhkan db kredensial. Jadi di sini harus kita tambahkan db kredensial. Nah, kredensialnya saya akan menggunakan URL karena kita menggunakan env ya. Kita gunakan base URL. Ini bisa kita ambil dari sini ya. Ini bisa kita copy, kemudian kita tambahkan ke sini. Nah, kita save. Nah, sekarang kita akan coba. Saya akan Ctrl J, kemudian kita akan coba migrasi. Nah, untuk migrasinya, kita akan coba gunakan bound X, Drizzle push. Ini nanti detailnya kita bahas ya. Ini untuk mencontohkan saja. Kita akan push skema kita ke database. Kita push. Nah, di sini sudah ter-apply. Kita bisa cek
Nah, cara ngeceknya teman-teman bisa cek langsung seperti ini. Nih, Drizzle app, public, table, ada user. Nah, di dalamnya kita memiliki first name. Nah, ini yang jadi masalah. Kita memiliki first name yang camel case. Padahal convention atau kebanyakan dari sebuah kolom di database menggunakan snack case. Ini akan agak repot ya kalau misalkan kita berbeda dengan umum penggunaan field di database. Nah, ini perlu kita perbaiki. Cara memperbaikinya, kita bisa ubah dari user ini. Nah, kalau misalkan kita tidak memiliki existing table, kita menggunakan migrasi, maka kita harus definisikan di sini. Nanti kolomnya ingin seperti apa? Ini misalkan first name. Nah, ini seperti ini. Ini kalau misalkan kita belum memiliki database dan kita ingin menggunakan migrasinya. Tetapi kalau misalkan kita sudah memiliki database dan hanya menggunakan Drizzle ini untuk manipulasi saja, bukan untuk migrasinya, maka kita bisa ubah dari setting ini. Nah, kita bisa tambahkan di dalam koneksinya di sini ya. Yang kita pullnya kita panggil, kemudian kita akan tambahkan caching. Nah, cachingnya misalkan camel cache ini untuk tadi ya, ketika kita bikin, kita akan buat dia snack cache seperti ini. Ini digunakan ketika kita sudah memiliki database dan tidak menggunakan migrasi. Karena ketika kita menggunakan migrasi, koneksi yang digunakan yang ini. Yang ini yang kita buat. Tetapi ketika kita melakukan manipulasi, koneksi yang digunakan yang ini. Jadi, ketika kita menggunakan snack cache di sini hanya akan berpengaruh ketika kita memiliki existing database. Tapi kalau misalnya kita menggunakan tadi migrate ya, ini akan menggunakan koneksi yang ini dan skema yang digunakan belum ada pendefinisian untuk snack cache. Maka walaupun kita sudah mendefinisikan di sini seperti ini, kalau misalkan ini kita push lagi, nah tidak ada perubahan di sini ya, karena memang ini hanya berlaku ketika kita melakukan manipulasi. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin kedua-duanya, baik ketika kita melakukan migrasi ataupun ketika kita melakukan manipulasi, maka ini tidak kita gunakan. Nah, yang bagian ini tidak kita gunakan, kita akan melakukan edit di skemanya. Nah, di sini kita akan tambahkan ID, kemudian di sini kita akan ubah menjadi first name. Maka si Drizzle akan membaca ini sebagai kolom yang ada di database. Sekarang kita akan coba migrasi ulang. Kita gunakan ban X, kemudian Drizzle kit dan kita push. Nah, lihat di sini ada perbedaan ya. Ada update yang dilakukan. Nah, ini sudah terpush. Sekarang kita bisa lihat. Kita akan refresh tabelnya. Kemudian kita bisa cek lagi. Lihat first name-nya sudah snack cache ya. Jadi ini sudah sesuai dengan keumuman yang digunakan. Ini kalau misalkan teman-teman ingin seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan sudah seperti ini, kita bisa menggunakan snack cache ini baik ketika kita migrasi ataupun ketika kita menggunakan. Jadi di sini kalau misalkan kita nanti melakukan transaksi dan manipulasi, kita bisa menggunakan field yang dimiliki oleh objek user ini. Kemudian terkait dengan skema berelasi, kita akan mencoba menghubungkan beberapa tabel menggunakan skema. Skema itu bisa berhubungan dengan one to one to many, atau many to many. Teman-teman bisa buka dokumentasinya, pilih dokumen, kemudian di sini ada relation ya. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana cara menggunakannya. Kita akan buat yang ini ya. Ini bisa kita close dulu, tidak kita pakai.
Kemudian ini juga kita close all. Nah, di bagian skema user kita akan ubah dulu. Ini akan saya rename menjadi one to one.ts. Nanti kita gunakan untuk menggunakan one to one. Nah, di sini kita memiliki user ID, kemudian first name. Ini akan saya ganti jadi username misalkan ya. Ini kita akan ganti dengan username. Nah, di sini kita ganti, biasanya username langsung ya. Langsung aja. Berarti ini tidak perlu menggunakan snack cache. Username, kemudian tidak boleh kosong. Ini saya akan ganti dengan teks. Ini juga saya akan import ini dari PG Course ini ya. Kemudian saya akan tambahkan di sini unique. Nah, ini saya akan tambahkan unique. Kemudian saya akan buat email. Email ini tipenya teks juga, boleh varchar juga ya. Jadi ini untuk info selain tadi bisa varchar ataupun teks. Ini nanti terlihat di field database-nya email, tidak boleh kosong. Kemudian ini juga unique. Kemudian saya akan tambah created add. Nah, created add-nya saya akan buat di sini timestamp. Ini dari PG Core juga. Ini tidak boleh kosong. Ini boleh kosong lah, kita not nullnya kita hilangkan. Tapi kita tambahkan defaultnya waktu saat ini. Oke. Ini untuk one to one kita akan coba buat dengan profil. Jadi profil ini kan tidak mungkin satu user memiliki dua profil. Jadi sudah otomatis itu relasinya one to one. Kita akan buat lagi di sini export cons profile. Ini kita gunakan pj table lagi. Ini nama tabelnya profile nanti. Nah, seperti ini. Kita akan tambahkan ID. Ini kita buat serial. Kita ambil dari PG Core. Nah, serial ini nanti ID dan primary key. Kemudian saya akan buat user ID. Nah, user ID saya buat integer. Nanti di kolomnya ada user ID. Ini saya akan buat tidak boleh kosong. Nah, user ID ini kita akan referenskan ke user. Nah, ini terkait dengan on delete. Kita bisa menambahkan ya actionnya. Ketika sebuah relasi kita definisikan, maka kita bisa tambahkan ke hubungannya apa? Bisa cascade atau set null. Jadi ini terkait dengan relasi table. Teman-teman kalau misalkan belum mengetahuinya silahkan pelajari dulu terkait dengan relasi table. Jadi relasi itu bisa kita buat cascade, restrict, no action, set null atau set default. Kalau cascade ini perilakunya ketika sebuah relasi induknya itu kita hapus, maka semua field yang berada di cabangnya atau relasinya, foreign key-nya itu akan dihapus juga. Akan sama-sama hilang. Kalau misalkan kita gunakan restrict, maka ketika kita menghapus induknya, sementara ID itu digunakan di tabel lain, maka akan dimunculkan error. Jadi dia tidak bisa dihapus. Defaultnya biasanya seperti itu kalau misalkan kita buat relasi ya. Kemudian ada no action. Ini kalau misalkan kita hapus tidak ada action apapun. Atau set null. Jadi yang sudah kita hapus yang tadinya ada relasinya dibuat jadi null di datanya. Biasanya kan primary key yang contohnya di sini user ID. Jadi kalau misalkan nanti dihapus di bagian usernya, semua data di profilnya ini akan di set menjadi null. Itu kalau misalkan di delete. Nah, kemudian kita juga bisa tambahkan on update. Nah, on update juga sama.
ini bisa menggunakan cascade, restrict, atau lain-lainnya. Ini bisa kita gunakan juga di sini. Ini terkait dengan reference. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan fieldnya misalkan bio. Nah, bio juga kita akan kasih teks. Kemudian kita akan tambahkan image atau saya akan kasih profile picture ya. Profile picture misalkan seperti ini. Nah, di database-nya teman-teman mau image ataupun mau menggunakan snackcase seperti ini juga boleh. Oke, ini terkait dengan relasi. Nah, perlu kita definisikan untuk relasi one to one-nya. Kita akan ekspor di sini cons. Nah, kayak akan buat profile relation. Nah, saya akan buat ini, kita panggil relationnya one. Nah, ini harus kita import relation dari Drizzle ORM, kemudian one-nya. Nah, di sini yang menjadi one adalah users. User yang akan kita ambil one dari user yang fieldnya kita ambil dari profile ID, kemudian reference-nya kita gunakan user ID. Nah, ini untuk mendefinisikan relasi one to one-nya ya. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, kita bisa buka lagi terminalnya. Kita akan lakukan ban X, kemudian git kita push. Oke, di sini ada perubahan. Kita setujui semua ya. Oke. Ini teman-teman bisa lihat lagi di database-nya, usernya kita refresh. Ini ada user, ada profile ya. Ini sudah ada kolom ini yang sudah kita buat. Ini sudah snackcase. Nah, kita bisa lihat di sini DDL-nya. Nah, lihat. Nah, ini sudah ada constraint ya. Referensinya ke user ID yang di tabel user. Jadi ini sudah berrelasi untuk tabelnya. Kalau misalkan teman-teman ingin lihat lebih detail, teman-teman bisa menggunakan DBover. Nanti kelihatan ya. Nah, ini DBover, teman-teman bisa buka. Nah, di sini ada Drizzle app. Nah, ini ada skema public, kemudian ada table. Teman-teman bisa buka aja yang profile ini. Kemudian teman-teman lihat relasinya. Nah, maka di sini terlihat dia sudah berelasi ya dengan tanda penghubung ini. Kemudian kita akan coba membuat relasi one to many. Kita akan buat file baru di sini, one to many.ts. Kemudian kita akan buat export cons. Kita buat lagi di sini post ya. Nah, post ini kita akan gunakan pg table dari pg core. Nah, nanti kita akan menggunakan post juga di tabelnya. Nah, kita memiliki ID, nanti ini serial dari pg core. Kolomnya nanti ID juga, dia sebagai primary key. Kemudian saya akan tambahkan konten. Ini teks. Kita akan gunakan pg core. Ini juga konten. Kita akan tambahkan author.
author ID ini kita gunakan integer. Ini kita ambil dari PG Core. Nanti nama kolomnya author ID kita akan referenskan. Nah, ini ke user ID. Nah, usernya kita akan import dari one to one ya. User ID dan kita akan referenskan juga ini untuk on delete-nya. Kita buat cascade, on update-nya juga cascade ya. Ini saya akan save. Kemudian saya akan definisikan relasinya. Ini saya akan export cons post relation. Nah, ini kita akan relationnya kita import. Nanti kita gunakan postnya one. Dan kita gunakan author ini one. Dan kita gunakan fieldnya post author ID, kita gunakan referensinya ini. Oke. Ini kita coba jalankan lagi. Ctrl J, tekan ban X, kita push. Nah, ini udah kita push, kita akan refresh tabelnya. Kita refresh. Nah, ini sudah ada post ya. Nah, di bagian ini juga kita akan refresh. Ini sudah ada post. Ini sudah ada relasinya dengan user. Oke, kita sekarang akan buat lagi untuk many to many. Nah, many to many kita buat lagi skema di sini. Many to many.ts. Oke, many to many kita buat pertama grup ya. Saya akan buat export cons groups misalkan. Nah, grup ini kita akan mungkin kita buat dari PJ table ya. PJ table. Namanya ini sama, grup juga. Kita akan kasih fieldnya misalkan ID. Ini serial primary key, NIM-nya kita gunakan teks. Ini serialnya harus kita import dari PG Core. Kemudian teksnya juga ini kita harus import dari PG Core. Oke. Ini untuk tabelnya. Sekarang kita akan buat relasinya. Nah, kita pertama akan buat relasi untuk user group ya. Kita mungkin buat dulu di sini ekspornya dulu. Export cons users to group akan ya. Kita akan gunakan PG table. Kita nanti gunakan tabelnya user to groups juga. Nah, nanti kita membutuhkan user ID. Ini harus kita referenskan dengan user ya. Ini not null. Tidak boleh kosong. Ini kita referensinya serial. Kita gunakan integer paling ya. Kita gunakan integer not null. Ini kita buat seperti ini. Usernya harus kita import dari one to one.
Kemudian kita akan tambahkan di sini relasinya on update-nya. Delete cascade on update-nya juga sama. Nah, ini untuk user kurang koma ya. Kemudian kita tambah untuk group ID. Group ID ini juga integer, reference group. Ini cascade juga. Nah, ini minta kita close dulu ya, biar lebih lebar. Kita save dulu. Kita akan menggunakan yang tutup ini. Kan kita grup ada kurung kurawal buka. Kemudian ada tutupnya ya. Ini kita akan tambahkan untuk kita akan ambil tabel yang tabelnya ini akan returnkan sebuah array primary key. Nah, primary key-nya kita akan gunakan kolom kita gunakan huruf kecil. Ini kolomnya primary key-nya kita salah ya. Ini bukan dari core tapi yang ini. Kalau salah import nanti akan error seperti ini. Nah, ini kolomnya juga salah import kita. Ini primary key-nya kita import. Nah, kemudian kita akan ambil kolomnya. Kolom titik dua columns. Ini kita ambil user ID T user group. Ini return T user ID dan T user group. Oke, seperti ini primary key-nya. Oke, kita akan tambahkan juga untuk relation-nya. Kita akan export cons users to group relation. Nanti relation 1 ini kita butuhkan relation-nya juga. Ini kita ambil ya. Ini kita gunakan group, kemudian user 1 dari user. Ya, nanti user group ambil group ID. Dan untuk yang satunya group. Nah, ini dari user to group, user ID dan group ID-nya. Oke. Ini untuk group dan user. Yang kita akan buat lagi relasi user. Ini user to grupnya many to many. Kita tambahkan lagi relationnya. Jadi kita sudah membuat table untuk user group. Kemudian kita membuat group. Nah, nanti tabel user group ini kita akan hubungkan dengan menggunakan ini ya, group ID ini. Jadi user dengan group, kemudian group to user ini untuk menampung keduanya. Jadinya many to many. Oke, ini bisa kita save. Sekarang kita akan migrasi lagi ban X. Kita akan push. Oke. Udah di push, kita refresh lagi nih tabelnya. Kita refresh. Sudah muncul ya user dan grupnya.
Kita bisa refresh juga di sini. Oke, user to group kita lihat. Nah, ini many to many, group dan juga user. Kemudian terkait dengan migration dan studio. Untuk migration, teman-teman bisa kunjungi doc migration. Nah, kita bisa buka dari sini ya. Kita tinggal masukkan migration ini. Nanti dalamnya ada beberapa perintah yang bisa teman-teman gunakan. Ada migrate, ada generate, ada push, ada pull. Nah, beberapa kegunaannya untuk migrate digunakan untuk menerapkan file migrasi SQL yang telah dihasilkan ke database. Ini kalau kita mau migrasikan dari file yang sudah terbentuk. Kemudian ada generate. Generate digunakan untuk menghasilkan file migrasi. Nah, kita bisa mencobanya ya. Kita bisa buka lagi terminal yang tadi kita sudah buka. Ini saya close dulu ya. Saya Ctrl J. Saya akan clear screen. Kita gunakan bahan X. Nah, ini ada push, kita ganti. Pertama, kita gunakan migrate ya. Nih. Kita akan generate dulu. Generate ini untuk menghasilkan filenya ya. Kita jalankan. Nah, lihat di sini ada drizzle-nya. Nah, ini mirip dengan Prisma yang ketika kita melakukan migrasi. Ini ada metanya. Ini beberapa perintah yang sudah dibuat, tetapi perintah ini belum dieksekusi. Nah, untuk mengeksekusinya kita bisa menggunakan migrate dengan cara bisa bahan kalau misalkan teman-teman menggunakan Node.js npx ya. Nah, kita akan ganti ini dengan migrate. Nah, ini untuk melakukan migrasi. Nah, ini terjadi error karena sudah eksis ya. Ini filenya sudah eksis. Jadi kita untuk melakukan migrate seperti ini harus pertama kali karena tadi sudah kita push ya. Kemudian untuk yang push sudah kita lakukan. Nah, untuk yang pull ini digunakan untuk repost engineer atau kebalikannya, database sudah ada, kemudian kita buat skemanya. Ini juga bisa terjadi. Kemudian ada studio. Kalau studio kita akan gunakan bahan X. Ini kita bisa buka ya. Enter. Nah, nanti akan dibuatkan sebuah instan lokalnya. Kita akan tekan Ctrl dan klik, kita akan open. Nah, ini adalah data table yang tadi kita buat skemanya. Ini bisa kita gunakan untuk melakukan testing query. Kita bisa menggunakan di sini ada query runner. Contohnya ya. Kita memiliki grup, kita jalankan. Nah, ini grupnya kosong. Lalu kita bisa menggunakan runner yang ini. Nah, ini simulasi sebuah query menggunakan drizzle seperti ini. Kan DB ini koneksinya, kemudian select, perintah select, apa aja yang akan diselect, sumbernya mana, dan limitnya berapa. Ini bisa kita menggunakan ini sebelum kita terapkan misalkan. Nah, kita akan coba isi ya. User, saya akan add record ini ya. Nah, ini one to one dengan profile langsung muncul. Nah, username-nya saya akan gunakan kode misalkan. Emailnya saya akan buat kode @gmail.com. Created ad-nya kita akan buat default. Ini postnya misalkan kita save dulu aja. Error ID return user. Ini kita coba lihat ID-nya, kita kasih 1 coba.
Nah, sekarang sudah terbentuk ya. Kemudian kita akan coba tambahkan di profile. Kita akan add record. Nah, kita kasih misalkan 1. Kemudian user ID-nya kita tadi ganti kasih 1. Bio-nya adalah contoh bio. Picture-nya misalkan kita memiliki di public, kemudian img, kemudian default .png misalkan ya. Nah, ini user ID-nya ini sudah, kita bisa save. Ini sudah terbentuk ya. Ini untuk profile. Dan kita tambahkan untuk post. Nah, defaultnya kita coba kontennya adalah contoh post. Autornya kita kasih 1. Ya, coba defaultnya tidak diisi. Ini sudah terbentuk auto increment juga bisa ya. Oke, kemudian kita coba bikin grup. Kita add. Nah, ini default ID. Kita akan kasih grupnya misalkan grup 1. Kita akan add record. Ini grup 2 misalkan. Kita akan save. Oke. Grupnya sudah ada 2. Kemudian kita akan hubungkan di sini. Kita add record, user ID-nya saya akan kasih 1. Grupnya ini saya kasih 1. Kita save bisa ya. Kita add record lagi, saya akan kasih 1. Grup ID-nya saya kasih 2. Kita save. Nah, ini juga sudah. Jadi sekarang kalau misalkan buat query, kita select from group. Grupnya sekarang sudah ada datanya ya. Nah, ini adalah Visual Studio. Kita bisa melakukan atau menggunakan runner yang ini. Kita dari user, kita bisa mendapatkan datanya ya. Tuh. Sekarang kita akan melakukan insert data. Kita akan buka lagi codingnya yang tadi sudah kita buat. Ini kita akan close dulu. Nah, kita close bagian yang tidak dipakai ini. Kita akan buat sebuah route ya. Di src ini saya akan buat folder baru. Route seperti ini. Kemudian saya akan buat file baru namanya user route. Nah, di dalamnya kita akan import Hono. Import Hono from Hono. Seperti ini ya. Kemudian kita akan buat instan dari Hononya. Kita buat dengan const user route. Ini kita buat dari new Hono. Nah, selanjutnya kita tinggal buat endpoint user route. Karena kita akan create data, kita gunakan metodenya post. Nah, endpointnya kita gunakan default seperti ini. Nanti kita akan menggunakan asynchronous. Kemudian kita akan gunakan C untuk parameternya. Nah, dalamnya kita akan gunakan try catch. Nah, kita akan ekstrak dulu const. Nah, karena kita tadi menggunakan username dan email, kita bisa lihat ya, user ini ada username dan email. Kita akan buat dengan camel case. Nah, untuk pembuatan camel case supaya nanti bisa langsung, kita bisa ngambil dari sini username. Kalau misalkan tidak camel case, bisa ambil tidak camel case. Seperti ini, username, kemudian email. Kita akan ambil dari JSON. Kemudian kita akan buat untuk insertnya, akan buat sebuah konstanta result. Kemudian kita akan white. Nah, white ini kita akan ambil dari DB. Kita akan import DB yang sebelumnya sudah kita config. Baru kita akan insert. Nah, yang mau kita insert apa? Nah, yang mau kita insert ini ada username.
Nah, kita ambil dari sini ya. Nah, ada username. Nah, sebelum ke ini nama tabelnya bukan value-nya ya. Nama tabelnya. Tabelnya kita buat dari user. Nah, seperti ini. Baru value-nya ada email. Nah, setelah itu kita akan return-kan. Kita ambil catch-nya. Misalkan catch-nya kita buat return juga. Return JSON error. Ini kita langsung aja ya, kita apa adanya ya. Kita save seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ingin ada pesan bukan hanya resultnya, kita bisa tambahkan di sini. Misalkan message ya, message kita kasih sebuah string, misalkan started atau insert success. Ini 201 400. Ini user email. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan ke sini. Ntar mau ditaruh di bawah juga boleh ya. App.route. Nah, kita bisa menggunakan endpoint-nya apa? Misalkan users. Di situ kita panggil user route. Kita belum ekspor ya ini. Oh, kita belum ekspor nih. Kita akan ekspor default route-nya. Kita tinggal user route. Ini kita panggil ke sini. Oke, ini sudah ada. Kita akan buka lagi terminalnya. Kita buat terminal baru. Oke, kita gunakan ban run dev. Nah, sudah jalan ya di 3000. Kita buat untuk testing, saya akan buat folder baru tes. Dan kita coba contohkan user test.http. Kita gunakan ini. Nah, untuk HTTP test ini kita menggunakan sebuah ekstensi ya, namanya HTTP YAK. Nah, kita menggunakan ini HTTP YAK ini untuk pengetesan REST client. Nah, kita akan langsung kasih info di sini, misalkan insert user. Nah, kita akan menggunakan metodenya post. Nah, endpoint-nya kita bisa ambil dari sini. Kita sudah memiliki base URL. Kita bisa ambil, kemudian kita simpan ke sini. Dan endpoint-nya tadi users. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan datanya. Nah, misalkan saya akan tambahkan data seperti ini ya. Kita save. Ini bisa kita kecilkan. Kita send. Ini ada error. Row contain. Nah, ini username ya. Tidak menggunakan camel cache. Kita send. Nah, sekarang sudah berhasil. Kita sudah memiliki 2 data. Kita kalau misalkan mau lihat di sini, kita tinggal klik. Nah, di sini sudah ada 2 data. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan metode lainnya. Saya akan coba untuk delete ya. Kita gunakan user route. Kita akan coba delete. Ini untuk contoh delete. Delete ini kita membutuhkan ID. Nah, kita gunakan try catch lagi. Kita akan buat sebuah cons ID. Kita akan ambil dari param ID. Kita buat lagi untuk cons result. Kita akan delete.
Nah, di LED ini kita membutuhkan parameter. Nah, parameternya menggunakan equal, artinya sama, yang user ID-nya sama dengan ID yang dikirimkan. Ini harus kita import dari Drizzle ORM equal-nya ya. Ini dari ini equal-nya dari ORM override match. Ini from user where ini harus kita convert ya ke number, karena tipe datanya ini integer, kita convert ke number. Nah, ini baru sudah bisa. Ini kita tambahkan catch, kita ambil errornya, kita kirimkan juga. Oke, kita buka lagi ini, kita coba tambahkan yang beda ya, X misalkan, X, kemudian kita send. Nah, ini udah terbentuk. Kita akan coba delete yang ID-nya 4. Jadi kita bisa gunakan metodenya delete. Ini kita panggil base URL-nya, kemudian kita gunakan endpoint-nya users, ID-nya 4. Oke, ini kita butuh seperti ini saja. Kita coba send. 4 berhasil kita hapus ya. Nah, ini untuk proses delete. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk transaction, karena transaction ini cukup penting ya. Nah, detailnya teman-teman bisa buka Drizzle ORM-nya. Kita tambahkan di sini transaction. Nah, ini untuk transaction kita bisa menggunakan DB transaction. Nah, transaction ini biasanya kita gunakan untuk melakukan satu proses tertentu, bisa update ataupun insert. Contohnya kayak misalkan transaksi dengan transaksi detail, itu bisa kita lakukan secara bersamaan. Karena proses dari simpannya itu bersama dan harus saling terintegrasi. Kalau satu gagal, maka yang lain harus di rollback. Karena kita membutuhkan transaction. Nah, kita akan coba di sini user route, kita akan gunakan metodenya post. Nah, kita akan tambahkan di sini transaction. Nah, transaction ini nanti kita menggunakan asynchronous. Ini sama, kita menggunakan try. Nah, kita akan gunakan yang sama, username dan email ya. Kemudian kita akan menggunakan transaction. Kita akan buat sebuah konstanta result. Nah, result ini kita akan await dari DB, kemudian kita akan panggil transaction. Nah, transaction kita gunakan asynchronous yang kita wakili dengan TX ya. Pertama kita akan melakukan insert user. Kita gunakan const user, kita insert email, kemudian kita returnkan user. Ini kita tidak akan langsung returnkan dulu. Kita akan insert untuk profile. Kita akan definisikan dulu untuk ID-nya, karena nanti kita gunakan ID-nya. Kita ambil dari user. Kemudian kita akan gunakan profile. Kita akan insert untuk profile. Profilenya kita import. Nah, kita akan tambahkan value-nya. Value-nya kita ada, kita lihat dulu di profile ya. Kita memiliki ada user, kemudian ada bio. Berarti ini bisa kita coba turunkan. Ini kemudian
Ini ada bio, misalkan hello seperti ini. Profile picture-nya saya akan coba kasih contohnya. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan returnkan ketika prosesnya selesai. Nah, kita akan lakukan penggabungan ini untuk returnnya. Ini kita akan returnnya kita akan gunakan pertama user, kemudian kita akan tambahkan lagi untuk profile. Ini untuk returnnya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan return transaction success, resultnya kita kembalikan. Kalau error kita kasih return error JSON-nya ya. Kita tinggal coba ini, kita copy, kita ke sini ya. Insert usernya saya akan duplicate, kemudian saya akan geser ke bawah. Ini insert user transaction. Nah, kita tadi memiliki data ini. Nah, kita menginput dengan user seperti ini, ada bio dengan data username yang sama. Misalkan ini teman-teman bisa ambil juga dari kiriman sebenarnya, tapi ini untuk contoh aja bahwa transaction bisa kita lakukan ya. Kita sekarang send. Nah, ini sudah terbentuk. Oh, salah ya, kita belum tambahkan transaction-nya. Kita akan tambahkan transaction. Ini yang 5 kita akan hapus dulu. Ini bisa kita send. Oke, delete-nya sukses. Transaksinya kita send. Nah, ini transaksinya sudah berhasil ya. Kita mendapatkan transaction yang dengan ID 2, user ID bio. Nah, ini yang kita insert. Sekarang kita coba lihat di langsung ya. Profile. Nah, profilnya sudah ada ya, hello yang kita buat barusan. Kemudian untuk usernya ini juga sudah terbentuk. Oke, itu untuk transaction. Nah, sekarang kita coba untuk update transaction. Nah, kita coba untuk update transaction. Ini user route, metodenya put. Nah, kita akan coba tambahkan transaction. Oh, kita coba update dulu ya. Ini update yang biasa, berarti kita hanya butuh ID aja. Ini untuk belum pakai transaction. Kita coba update yang tanpa transaction ya. Kita gunakan try catch. Ini kita membutuhkan ID, param ID. Kita update usernya. Ini seperti ini ya. Kita update usernya dengan where ini, karena Drizzle ini SQL like, jadi kita bisa langsung kalau update ya perintah update-nya, setnya, kemudian where-nya. Ini kalau misalkan mau mengembalikan value. Ini update-nya kalau sukses, ini akan diberikan pesan. Kita sekarang coba ya. Kita gunakan metodenya put, dan base URL. Ini users ID-nya misalkan kita tadi 6 ya. Kita coba kasih 6.
Dan datanya kita samakan aja. Ini kita save, kita send. Nah, ini update-nya berhasil. Ini yang kita lakukan update. Sekarang kita akan coba buat yang ada transaction-nya ya. Update transaction. Kita gunakan user route, metodenya masih sama, put. Ini kita tambahkan misalkan transaction yang ID tertentu. Ini kita gunakan asynchronous. Nah, pertama kita gunakan try catch. Kita membutuhkan ID juga, cons ID kita ambil dari param. Ini kita juga akan menggunakan yang sama. Nah, di sini kita akan buat result. Nah, result yang akan kita buat, pertama kita akan menggunakan update user. Kita akan, ini mirip dengan insert, hanya perintahnya aja yang sedikit berbeda ya. Ini kita tidak menggunakan camel case. Nah, selanjutnya kita akan lakukan update profile. Ini kita lakukan seperti ini. Nah, kita melakukan update untuk profile, update, kemudian set. Ini masih sama isinya, where-nya yang ID ambil dari ID profile yang kita ambil misalkan ID-nya 1 dari sini ya. Kalau misalkan teman-teman ada ID 2 kali yang lain, berarti ini tinggal ditambahkan di sini titik 2 ID ya. Ini untuk contoh aja, untuk contoh transaction ya. Nanti returnnya kita akan spesifik. Tadi kan kita return semua. Kita akan spesifik yang kita returnkan. Kemudian kita juga akan gabungkan semua returnnya. Nah, kita gabungkan. Jadi returnnya nanti seperti ini. Oke, nah, sekarang kita tinggal tambahkan catch-nya. Catch-nya kita akan returnkan juga seperti ini. Oke, kita akan coba ini duplikat aja karena hanya beda endpoint-nya. Ini update transaction. Oke, ini kita bisa ambil transaction-nya ke sini. Ini oke, kita akan ambil 6. Sekarang kita send. Nah, ini datanya not found. Kita coba lihat. Oke, put user route. Ini returnnya salah ya. Kita benar di dalam. Kita returnkan dan ini belum kita return resultnya ya. Oke, kita coba lihat di sini. Kita randep ulang ya. Kemudian kita kirimkan update transaction. Ini sudah berhasil, kita lakukan update. Sekarang kita akan tambahkan untuk select-nya ya. Ini kita bisa buka lagi. Saya akan tambahkan di sini user route-nya. Dan kita akan gunakan metodenya get. Endpoint-nya kita gunakan langsung. Misalkan saya kasih data, kemudian ID seperti ini ya. Saya gunakan asynchronous. Oke. Kita gunakan try catch juga. Pertama kita membutuhkan ID, kita ambil dari param. Nah,
kita gunakan const result, kita gunakan void db. Nah, kemudian kita akan lakukan select. Nah, kita tinggal select, yang mau kita select apa. Nah, saya akan rinci satu-satu. Misalkan kita akan mengambil ID dari user ID, username, dan email. Ini yang mau kita ambil. Kemudian sumbernya kita gunakan from. Kita ngambil dari user. Kemudian saya akan tambahkan where. Nah, where ini kita akan menggunakan dua kondisi. Kalau dua kondisi hubungnya apa? Bisa or, bisa and. Saya akan gunakan and. Nah, ini kita gunakan equal yang harus sama dengan, nah, user ID kita ambil dari ID. Nah, kita akan buat untuk yang keduanya, kita ambil bukan seperti itu, kita gunakan less than equals, kita ambil user ID yang di bawah 10. Kita akan kasih limitnya misalkan 1. Ini kita returnkan catch-nya. Kemudian JSON. Ini n-nya kita harus import juga dari Drizzle ORM. Oke, ini sudah kita buat. Ini returnnya juga sudah ada ya. Saya akan tambahkan message di sini. Misalkan sukses aja seperti ini ya, biar gak terlalu polos seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba ini datanya ke sini. Kita gunakan pemisah get data by ID. Ini kita gunakan metodenya get, endpointnya base URL, users, dan data. Nah, kita ID-nya 1 misalkan ya. Oke, kita akan send. Kita sudah bisa mendapatkan datanya ya. Itu untuk satu data. Sekarang kita akan coba untuk join ya. Ini user route, kita gunakan metodenya get. Saya akan kasih namanya join di sini. Ini asynchronous. Kita tambahkan join. Saya gunakan try. Saya akan buat konstanta result. Nah, saya akan joinkan misalkan dengan profile seperti ini juga bisa. Saya akan select. Nah, yang mau saya select pertama ada ID. Ini akan saya ambil dari user ID. Kemudian username, saya akan tambah satu lagi konten. Ini saya akan ambil dari post konten. Ini postnya kita akan import juga post ya. Nah, jadi ada 3 table. Kita akan gunakan from. Pertama kita gunakan user. Setelah itu saya akan tambahkan lab join seperti ini. Nah, kita gunakan profile. Nah, kita gunakan profile yang dia harus sama profile ID dengan user ID. Nah, selanjutnya saya akan coba inner join dengan post ya. Kita akan gunakan post yang sama. Nah, misalkan kita memiliki lebih dari satu syarat, berarti kita akan tambahkan and seperti ini. Ini kita ada equals, kasih koma, less than equals, misalkan ini user yang di bawah 10. Ini kita gunakan koma bukan titik ya, pemisahnya.
Oke, selanjutnya saya akan tambahkan lagi ini where-nya ya. Ini tutupnya kurang satu ya. Nah, ini saya tambahkan where. Nah, where-nya ini saya akan menggunakan and, ada dua kondisi misalkan. Nah, where-nya user ID, post ID misalkan users.id ini equal kita gunakan ya. Kita gunakan equal user ID gunakan dengan post ini, post itu joinnya dengan author ID. Nah, saya akan tambahkan lagi yang user ID-nya lebih kecil equal 10. Dan saya akan kasih limitnya ini 10 misalkan. Dan saya akan tambahkan lagi di sini offsetnya. Misalkan kita mau tambahkan offset. Saya akan offsetnya 0. Nah, ini query yang kita lakukan. Selanjutnya dari query ini kita tinggal return kan. Saya akan gunakan JSON, kemudian kita tambahkan catch. Ini untuk catch-nya ya. Nah, sekarang kita tinggal panggil aja ini hasil joinnya ke sini. Saya akan duplicate. Saya akan get data join. Ini user, kita tinggal tambahkan join seperti ini. Kita save, kita send. Nah, ini data yang kita dapatkan ya. Ini konten, profile, user sudah kita dapatkan. Ini dapat dari mana? Dari join yang kita lakukan. Nah, ini beberapa join yang sudah kita buat. Oke, kurang lebih seperti itu untuk contoh Drizzle ya. Kita sudah melakukan create, update, delete. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.